Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya di bangku saja ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Ya. Akbar. Sepertinya pada semangat sekali ya. Itu tandanya berarti sudah siap, berarti memulai pembelajaran dari Bapak ya, menerima pelajaran. Selanjutnya Bapak ingin tanya hari ini ada yang tidak masuk? Berangkat semua, Pak. Berangkat semua ya, nihil ya. Itu artinya kita dalam kondisi sehat semuanya ya. Silakan kalian berdiri ya. Kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Silakan nyanyi dengan hikmat ya. Iya. 3, 2, 1 mulai ya. Selesai. Baik, silakan bisa duduk kembali ya anak-anak. Baik, Bapak sebelum lebih jauh lagi untuk selanjutnya ya, Bapak punya kesepakatan kelas ya. Nanti jika kalian berisik sendiri, nilainya akan Bapak kurangi ya. Paham ya? Pertama ya. Yang kedua, jika kalian tidak tertib nanti sama teman itu usil sana usil sini kayak gitu, nanti Bapak suruh piket ya. Meskipun nanti hari ini sudah piket, kalian nanti piketnya 2 kali. Paham ya? Jauh lagi ke mata pelajaran ya. Bapak akan memperagakan satu gerakan Bapak ya. Silakan bisa ditebak ya. Apa kira-kira Bapak memperagakan apa ya? Apa kira-kira ini? Lempar batu, Pak. Lempar batu. Lempar batu? Iya. Bukan. Ada yang lain? Mukul, Pak. Mukul. Kalau pakai raket, apa itu? Bapak. Apa? Kita. Oh iya, betul. Bentar ya. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Tendang, Pak. Itu, Pak. Tendang itu. Tendang. bukan. Apa itu, Pak? Ayo, oper sama. Larian. Gol apa itu? Bola. Iya, bagus ya anak-anak. Ya. Lanjut satu lagi ya. Apa itu? Apa ya? Apa ya? Senam, Pak. Senam. Olahraga air. Oh, berenang. Iya. Bahasa Inggrisnya apa? Berenang, Pak. Apa itu? Swimming. Ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Anak-anak dari peragaan Bapak tadi? Olahraga, Pak. Olahraga mendekati tepat. Ada yang lebih tepat lagi. Kira-kira apa? Yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Di LKS kan ada apa? Belum baca LKS ya? Ya, belajar mengenai hobi. Hobi tulisannya kan bagaimana? HOBI ya. Hobi itu apa sih? Ada yang tahu tidak anak-anak? Kegiatan, Pak. Kegiatan yang apa? Dilakukan. Yang dilakukan? Iya, kegiatan yang disukai ya. Yang disukai, yang biasa kita lakukan di waktu luang atau waktu senggang, itu namanya hobi. Ya. Memperagakan 3, selain itu juga ada banyak, ada menyanyi, ada menggambar, ya, ada menari dan lain sebagainya. Nah, hobi itu nanti Bapak harapkan tujuan pembelajaran pada materi hobi kali ini adalah yang pertama, anak-anak semuanya diharapkan mampu mengenali hobi kalian masing-masing. Yang pertama ya. Yang kedua, anak-anak diharapkan
mampu menceritakan hobi di hadapan teman-teman dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menghargai teman-teman anak-anak sendiri ya, karena dengan hobi yang berbeda-beda seperti itu ya, paham ya. Kemudian setelah nanti keluar dari kelas, manfaat ya mengikuti pembelajaran Bapak kali ini adalah anak-anak diharapkan lebih bisa tampil percaya diri dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, seperti itu, paham ya. Bapak punya gambar ya berbagai macam hobi. Barangkali di sini ada yang hobinya sama ya. Yang pertama ini ada hobi membaca buku ya, tentunya buku yang positif yang bermanfaat ya. Yang selanjutnya bermain sepak bola ya, ada aturannya ya di sepak bola ya, pemainnya 11 orang. Kemudian melukis ya, kayak Pak mantan Presiden SBY yang suka melukis, bagus-bagus ya, udah pernah lihat di TV ya, udah. Nah, terus bermain musik. Nah, musik ini bisa meningkatkan nanti kalian relaks. Kemudian menulis itu tidak hanya manual di buku ya, kayak cerpen dan lain sebagainya, tapi juga bisa di platform atau media digital ya. Kemudian memasak, ada yang suka memasak, membantu ibu memasak, pernah ya. Saya harapkan ya, Bapak harapkan baik yang laki-laki maupun yang perempuan di kelas ini harus bisa memasak semua, karena ini bekal untuk bertahan hidup ya. Ya ini ya berbagai hobi ya. Setiap hobi yang di sini itu bisa positif, bisa juga negatif ya, tergantung peruntukannya. Jadi Bapak harapkan kalian ketika mempunyai hobi, carilah hobi yang positif, galilah hobi yang positif ya, dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Simak dengan baik dan dijawab ya. Salah satu nanti tunjuk tangan siapa yang paling cepat ya. Bagaimana sih caranya hobi itu disampaikan ke teman-teman kalian dalam bentuk cerita ya, agar menarik perhatian? Kira-kira dengan caranya seperti apa? Lewat cara apa? Ceritanya yang meyakinkan, Pak. Iya, betul sekali ya. Ceritanya harus meyakinkan. Dan tambahan lagi harus berasal dari benar-benar pengalaman pribadi kita ya. Jadi nanti yang mendengarkan akan paham dan bisa tersentuh. Nah, betul ya. Nah, Bapak ini punya cerita nih. Ada 3 cerita. Reno dan barang bekas ya. Teks yang pertama, yang kedua hobi baru Nina, yang ketiga adalah ini kisah Ratih. Tolong dibaca dan dipelajari ya. Bapak akan bagikan ya. Nanti Bapak kasih pertanyaan. Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1 ya. Dan ini kelompok 2, yang terakhir kelompok 3. Teksnya. Silakan dipelajari. Ya, Bapak sudah bagi ya ke 3 kelompok. Nah, nanti silakan kalian baca dan pelajari, kemudian nanti itu sebagai bahan kalian untuk maju ke depan ya, masing-masing kelompok. Namun Bapak akan jelaskan cara menyampaikan hobinya ya. Nanti yang pertama kalian ceritakan di depan jenis hobinya. Yang kedua alasan suka. Yang ketiga cara melakukan. Yang keempat manfaatnya. Paham ya? Paham? Anak Bapak punya lembar kerja murid ya, yang mana nanti di lembar kerja ini Bapak bagi sesuai dengan kelompoknya ya, ada 3. Tujuannya dari lembar kerja murid ini adalah bisa menyusun cerita tentang hobi kalian, kemudian nanti bisa menemukan kata berimbuhan me dan bercerita tentang percaya diri ya, tentang hobi kalian ya. Nah, di yang
6. Yang pertama, kenali hobiku ya. Ini harusnya papat ya. Bapak bagi terlebih dahulu ya, masing-masing ya. Nanti yang terbanyak hobinya dicentang di sini ya. Kalau ada punya hobi lain, nanti bisa dituliskan di bawahnya ya. Nah, contohnya misalnya yang terbanyak membaca, nanti ada hobi lain. Misalnya berkebun, membuat kerajinan, dan lain sebagainya nanti dituliskan. Yang kedua, ada kerangka cerita hobiku. Di sini Bapak punya peta cerita tentang hobi kalian masing-masing ya. Hobinya apa nanti ditulis ya. Kemudian alasan menyukai hobi ya. Kemudian cara melakukan hobi nanti, kemudian manfaat hobi, kemudian cita-cita atau impian dari hobiku. Nanti sehingga harapan Bapak dari hobi kalian nanti menimbulkan cita-cita dan bisa kalian menorehkan prestasi ya. Kemudian yang ketiga, berburu kata berimbuhan me. Nanti kalian ya masing-masing kelompok menuliskan 5 kata berimbuhan me yang berkaitan dengan hobi. Contohnya membaca, melukis, menyusun, merapikan, dan mendaur ulang. Nah, nanti dari 5 kata berimbuhan me itu nanti kalian tulis menjadi satu buah kalimat yang utuh ya. Ingat ya, satu kalimat ya. Berarti nanti kalimatnya menjorok ke dalam ya. Dan juga nanti diakhiri dengan tanda titik. Nah, kemudian pojok cerita hobi. Nanti sebelum kalian menampilkan di depan kelas, nah, yang sudah dilakukan itu di checklist ya. Apa-apa saja yang pertama ada menyebutkan hobiku, sudah atau belum, nanti di checklist. Menjelaskan alasan menyukai hobiku, sudah atau belum, nanti di checklist. Menjelaskan cara melakukan hobiku, sudah apa belum, nanti di checklist ya. Kalau sudah, kalau belum tidak usah di checklist ya. Nah, nanti bisa nanti diperbaiki lagi ya. Nah, kemudian menjelaskan manfaat hobi di checklist kalau sudah. Berbicara dengan suara yang jelas di checklist kalau sudah. Menggunakan bahasa yang santun di checklist. Kemudian menatap pendengar dengan percaya diri sudah di checklist ya. Seperti itu ya. Nanti outputnya atau keluarannya Bapak harapkan kalian bisa berani tampil dengan penuh percaya diri untuk menceritakan di depan teman-teman kalian ya. Kemudian apresiasi teman yang kelima. Nanti kalian mendengarkan cerita teman kalian dengan baik ya. Kemudian kalian mengapresiasi apa yang ingin kamu berikan. Nama temannya siapa ya nanti salah satu ya dari kelompok itu. Kemudian hal yang saya suka dari cerita teman saya ada 3 ini apa ya? 3 yang paling disukai ya silakan. Misalnya bahasanya santun, kemudian intonasinya bagus dan lain sebagainya ya, paham ya. Nah, nanti diharapkan kalian bisa menghargai, mengapresiasi dari apa yang teman kalian sampaikan ya. Jadi jangan bicara sendiri ketika nanti teman kalian menyampaikan, dengarkan, resapi dan tuliskan nanti apresiasinya ya, paham ya. Kemudian refleksi individu. Nanti berikan tanda centang yang sesuai dengan diri kalian. Ada sangat bisa, cukup bisa, dan masih perlu belajar. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, saya memahami materi tentang hobi. Yang kedua, saya mampu menyusun cerita tentang hobi. Ya, cukup bisa atau masih perlu belajar ya kalian. Kemudian, saya menemukan kata beribuan me. Kemudian saya berani berbicara di depan kelas. Dan yang terakhir, saya menghargai teman saat berbicara ya. Kalian masuk kategori yang mana? Sangat bisa, cukup bisa, atau masih perlu belajar. Nah, kemudian di akhir Bapak akan juga melakukan refleksi di sini ya. Ada hal yang paling kalian sukai hari ini, itu apa ditulis ya. Kemudian hal yang masih ingin saya pelajari apa ya. Misalnya hal yang paling saya sukai hari ini ya saat menceritakan pojok cerita di hadapan teman-teman misalnya ya. Hal yang masih ingin saya pelajari misalnya adalah caranya tampil percaya diri di depan teman-teman atau di depan kelas, begitu ya, paham ya. Nah, Bapak punya quotes nih. Nah, setiap orang memiliki hobi yang berbeda, namun kita harus menghargai hobi teman kita dan kita tidak boleh mengejek kegiatan atau hobi tersebut ya. Paham ya semuanya ya, sudah cukup jelas ya. Silakan
diisi identitasnya, nama, kelas ya, kemudian nama kelompok ya, maaf, anggota kelompoknya, kemudian kelasnya apa, tanggalnya berapa ya, tanggal hari ini ya, silakan diisi identitasnya dulu, kemudian dikerjakan mulai dari 1 sampai 6. Nanti kalau sudah dipresentasikan untuk Bapak nilai ya, dan nanti terakhir dikumpulkan. Paham ya? Ya, terima kasih. Silakan mengerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit, silakan. Baik, nanti untuk masing-masing kelompok, Bapak minta untuk melakukan cerita ya di depan, di pojok baca sebelah sana ya, paham ya? Nah, nanti kelompok 1 maju, kemudian diikuti kelompok 2 dan diikuti terakhir kelompok 3. Bapak panggil secara berurutan. Nanti ketika kelompok 1 maju, kelompok 2 dan kelompok 3 mendengarkan. Begitu pula seterusnya ya. Paham ya anak-anak ya? Ya. Silakan untuk kelompok 1 bisa maju di pojok baca dan menceritakan ya. Ya, Mbak Guru. Ini saya dari kelompok 1 akan menceritakan tentang hobi saya. Jadi, saya itu mempunyai hobi menanam bunga. Ya, menanam bunga itu kegiatan yang sangat aku sukai. Karena dengan kita menanam bunga, terutama di depan rumah kita, nanti rumah kita akan menjadi indah, terlihat asri dan dengan berbagai jenis bunga, ada mawar, ada melati, ada anggrek, matahari dan sebagainya. Cara melakukan hobi saya, setiap saya libur sekolah, saya biasanya mencari bibit tanaman atau beli, nanti saya tanam di depan rumah supaya taman rumah saya menjadi indah. Wah, keren sekali hobi kamu. Kira-kira manfaatnya apa Bapak ingin tanya? Manfaat menanam bunga apa ya Mbak? Manfaat menanam bunga yaitu rumah kita menjadi indah dan kita juga ikut melestarikan tanaman. Oh iya, sepertinya menarik sekali ya teman-teman dari kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan yang meriah dong ya. Silakan bisa kembali ke ini, Bapak panggil kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan dong. Ya. Ya, beri tepuk tangan yang meriah ya. Silakan bisa kembali duduk. Lanjut yang terakhir, kelompok 3. Tepuk tangan, coba beri tepuk tangan yang meriah ya. Ya, kelompok 3 bisa maju. Ayo, kelompok 3.
Beri tepuk tangan yang meriah ya, hebat sekali untuk kelompok 3. Ayo beri tepuk tangan ya. Ya, silakan bisa kembali ke tempat duduknya ya. Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama adalah ya, kesimpulannya bahwa hobi itu merupakan sesuatu hal yang kita sukai, yang kita lakukan di waktu luang ya, atau waktu senggang. Nah, kemudian jenis hobi bermacam-macam, ada bulu tangkis, ada menari, ada membaca buku dan lain sebagainya. Hobi itu bisa mendatangkan sebuah prestasi jika kita tekun, kita gigih giat ya untuk mempelajarinya ya. Dan pesan Bapak adalah hobi itu jangan sampai melenakan aktivitas kalian yang pokok ya, seperti beribadah, bersekolah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Mungkin dari pembelajaran kali ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Karena sudah paham semua, Bapak akan bagikan soal evaluasi ya untuk masing-masing murid Bapak ya, untuk masing-masing kalian ya. Jadi di dalam soal evaluasi ini ya, nanti kalian isi identitas dan jawab pertanyaannya. Bapak bagikan dulu, nanti Bapak jelaskan ya cara mengerjakannya ya. Baik, soal evaluasi ini terdiri dari 5 ya, 5 bagian dengan judul ekspresi diri melalui hobi. Petunjuk pengerjaannya yang pertama, bacalah soal dengan teliti. Paham ya? Dibaca dulu dengan teliti. Kerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh, tidak boleh mencontek satu sama lain ya. Yang selanjutnya, berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Ini khusus jawaban cara menjawab pilihan ganda ya. Paham ya? A, B, C sampai D itu pilih salah satu ya. Paham? Kemudian tuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan. Di sini ada 5 bagian, Bapak tadi sudah sebutkan. Yang pertama pilihan ganda. Soal pilihan ganda ada 5 ya. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat menurut kalian ya. Yang kedua ada isian singkat. Nah, diisi ya. Ini jangan sampai kosong ya. Tolong kalian ini nilainya juga besar termasuknya ya. Kemudian juga nanti ada uraian menjawab dari bacaan. Nanti ada 5 pertanyaan ya. Kemudian nanti juga ada uraian tentang hobi ya, tentang materi yang tadi Bapak sudah sampaikan. Kemudian refleksi diri. Untuk refleksi diri ada 5 juga pertanyaannya. Yang pertama, saya memahami materi tentang hobi. Jawabannya bisa ya, saya bisa, cukup bisa, atau masih perlu belajar. Tentang salah satu. Kemudian saya mampu menyusun cerita tentang hobi. Saya berani berbicara di depan kelas. Saya dapat menemukan kata perimbuanmu, dan saya menghargai teman saat berbicara ya. Nah, nanti akan Bapak nilai ya setelah ini, dan kemudian Bapak tanda tangani. Paham ya semuanya ya? Silakan diisi dulu identitasnya, jangan lupa. Nah, kemudian silakan dibaca dan pahami dengan teliti dan dikerjakan. Silakan. Oh iya, untuk waktunya ya 10 menit ya, cukup ya. Ya. Waktunya karena sudah habis, selesai tidak selesai dikumpulkan ya. Ya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, belajar bersama Bapak rasanya bagaimana? Senang, biasa aja, atau bingung? Masih bingung. Kira-kira. Senang Pak. Senang ya, ya alhamdulillah. Senang, senang. Ya kebanyakan senang ya di sini ya. Ya berarti Bapak senang sekali, jadi Bapak berhasil menularkan ilmunya, itu artinya ya. Nah, baik, ya, karena kalian tadi Bapak minta pendapatnya senang ya. Bapak harapkan bisa mempertahankan di pembelajaran berikutnya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita semua akan bersama-sama belajar mengenai tes deskriptif ya, paham ya? Nah, coba nanti kalian di rumah dibaca-baca dulu ya sebelum Bapak sampaikan. Nah, biar tidak
bingung atau ada gambaran di pertemuan berikutnya. Untuk selanjutnya, silakan ketua kelas memimpin doa ya, kita tutup. Doa dimulai. Selesai. Ya, amin ya. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat hari ini. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Guru. Ya, terima kasih kembali ya.